Terima kasih atas kehadiran semuanya. Saat ini negara kita sedang menghadapi pelemahan tajam nilai tukar, arus modal keluar, dan tekanan pada cadangan devisa. Berdasarkan analisis kami, nilai tukar telah terdepresiasi 18% dalam 2 bulan. Sementara cadangan devisa turun ke level 3 bulan impor, yaitu batas yang dianggap kritis dalam standar internasional. Karena itu, kami mempertimbangkan akses pada fasilitas pembiayaan internasional termasuk IMF. Namun, kami perlu memastikan bahwa syarat kebijakan yang diajukan tidak menimbulkan dampak sosial dan fiskal yang berlebihan. Kami memahami situasi yang dihadapi negara Anda. IMF memiliki komitmen membantu negara anggota memulihkan stabilitas. Untuk kasus seperti ini, program yang biasanya ditawarkan adalah Standby Arrangement atau Extended Fund Facility yang fokus pada stabilisasi jangka pendek dan reformasi struktural. Namun, kami perlu melihat komitmen kebijakan dari pemerintah, termasuk yang pertama, konsolidasi fiskal untuk menurunkan defisit. Yang kedua, independensi bank sentral dalam penetapan suku bunga. Yang ketiga, penguatan transparansi belanja publik dan sektor keuangan. Tujuan kami bukan untuk membebani, tapi memastikan bantuan IMF tidak kontraproduktif atau terbuang sia-sia. Jika dukungan awal seperti RFI tersedia, risiko likuiditas dapat ditekan. Saya mengusulkan agar kita membuat risk mitigation plan termasuk stress test perbankan setiap kuartal, mekanisme komunikasi publik untuk mengurangi kepanikan pasar, koordinasi kebijakan fiskal moneter agar pasar melihat stabilitas jangka panjang. Dengan mitigasi yang tepat, program IMF sebenarnya bisa menjadi katalis stabilisasi bukan beban. Oke, kami mengusulkan beberapa penyesuaian agar program tetap berkelanjutan. Yang pertama adalah konsolidasi fiskal bertahap bukan langsung. Dengan begitu, defisit bisa turun dari 4% ke 3% PDB dalam 2 tahun, bukan dalam 1 tahun. Yang kedua adalah subsidi energi boleh dikurangi, tetapi harus disertai dengan skema cash transfer ke kelompok rentan. Dan yang ketiga adalah cadangan devisa dapat distabilkan melalui swap line regional dan kebijakan manage float alih-alih melepas kurs sepenuhnya. Kami ingin fleksibilitas dalam penentuan kebijakan agar tidak menekan pertumbuhan. Baik, usulan tersebut masuk akal. IMF tidak mengharuskan pengetatan ekstrim. Yang kami butuhkan adalah kejelasan roadmap dan komitmen implementasi. Kami dapat menyetujui penurunan defisit secara bertahap, mendukung program perlindungan sosial agar reformasi harga tidak memicu instabilitas, dan memberikan fasilitas rapid financing instrument sebagai likuiditas awal sebelum program penuh berjalan. Namun, kami tetap memerlukan reformasi sektor keuangan, misalnya memperbaiki tata kelola BUMN dan transparansi neraca bank. Baik, sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin menekankan bahwa setiap kebijakan harus memperhitungkan risiko sosial, politik, dan reputasi. Dalam beberapa kasus, program IMF memicu persepsi negatif karena dianggap memaksakan austerity. Risiko yang perlu kami mitigasi mencakup yang pertama, risiko likuiditas. Jika persyaratan fiskal memperlambat belanja negara terlalu drastis. Yang kedua, risiko stabilitas sosial, terutama iuran subsidi harus disesuaikan. Lalu yang terakhir, risiko reputasi. Karena publik sering menganggap bantuan IMF berarti negara gagal mengelola ekonominya. Kami terbuka terhadap negosiasi, tetapi syaratnya harus realistis. Oke, dengan penyesuaian yang disepakati yaitu pengetatan fiskal bertahap, perlindungan sosial, fasilitas pendanaan cepat, dan reformasi transparan, kami percaya negara dapat mengembalikan stabilitas nilai tukar sekaligus mempertahankan momentum ekonomi. Terima kasih kepada IMF dan semua pihak. Negosiasi ini menunjukkan bahwa solusi keuangan internasional dapat dicapai melalui dialog yang konstruktif. Jadi awalnya terus si